Kemudian atropin sulfat 0,01 gram, kemudian sakarum lapis PL, isofat pulveras yang nomor 12. Nah, berarti bahan yang akan kita timbang nantinya yang bermasalah ada di mana? Karena satuan timbangan terkecil yang dapat kita gunakan itu adalah 50 mg. Ingat, betul. Ya. Nah, satuan timbangan terkecil yang dapat kita gunakan adalah 50 mg dengan batasan ada timbangan kasar dan timbangan halus. Yang disebut dengan timbangan kasar adalah timbangan yang digunakan untuk menimbang sejumlah bahan obat di atas 1 gram. Timbangan halus adalah timbangan yang digunakan untuk menimbang sejumlah obat di bawah 1 gram. Tetapi dasar atau batas dari kemampuan penimbangan itu adalah 50 mg. Nah, suatu bahan yang berjumlah di bawah 50 mg maka tidak bisa kita timbang secara langsung. Makanya kita lakukan yang disebut sebagai pengenceran. Nah, dari bahan ini berarti jumlahnya mana? Yang atropin. Kalau kita lihat disetarakan ini berarti berapa? 10 mg. Bisa kita menimbang 10 mg? Tidak bisa. Maka kita harus melakukan yang namanya pengenceran. Nah, pengenceran itu dilakukan ya dengan menambahkan sejumlah bagian pengisi, ya, di mana jumlah bagian pengisi tadi nanti kita ambil sejumlah bagian dari campuran yang sudah dibuat. Jadi ilustrasinya adalah tadi kita diminta untuk menimbang bahan atropin sulfat 10 mg. Kan kalau kita langsung timbang ini nggak bisa, ya kan? Berarti kita butuh tambahan bahan pengisi yang berupa XL, sakarum laktis, seperti itu agar dia bisa ditimbang. Nah, agar dia bisa ditimbang berarti kita harus menambahkan jumlah tertentu dari XL tadi berapa, kemudian bagian dari campuran ini nanti dalam perhitungan kita akan timbang, ya akan kita ambil bagian ya sejumlah X tadi, kemudian bagian X inilah yang akan kita masukkan ke dalam persen. Nah, jadi perhitungannya adalah pada prinsipnya kalau kita diminta untuk menimbang atropin sulfat 10 mg, padahal ya satuan timbangan terkecil yang bisa kita lakukan adalah 50 mg, berarti kan pada prinsipnya kita hitung 10 mg per 50 mg dikali berapa banyak jumlah daripada pengisi sakarum laktis yang ingin kita tambahkan, begitu. Sebagai contoh, misalkan kita tambahkan 500 mg SL, ya. Berarti dari sini perhitungannya adalah berapa? Berarti 100 mg. Nah, 100 mg ini bisa tidak kita timbang? Bisa, ya kan? Kalau bagian ini sudah bisa ditimbang, berarti pengenceran cukup selesai. Seperti itu. Ya. Nah, cara membuatnya bagaimana sekarang? Cara membuatnya adalah tadi kata Bapak 10 mg nggak bisa ditimbang. Jadi si atropin sulfatnya kita timbang berapa? 50 mg betul. Yang kita timbang adalah berarti atropin sulfatnya 50 mg. Kemudian tadi satuan perhitungan kita adalah 500 mg XL. Ini total secara keseluruhan. Berarti 500 mg berapa XL yang dibutuhkan? 450. Berarti XL adalah 450 mg. Nah, dalam masa ini berarti kan ada campuran atropin sulfat dan XL gitu kan? Nah, berapa banyak yang harus kita ambil agar memenuhi 10 mg ini? Adalah 100 mg. Berarti campuran inilah yang akan kita masukkan ke dalam resep instead of 10. Paham? 100. Jelas ya? 100 dari mana? Nah, ini yang disebut sebagai pengenceran. Pengenceran kita lakukan tadi pada prinsipnya adalah kalau timbangan kita tidak bisa menimbang Iya, dari mana? ya, terbuk dengan satuan terkecil adalah 50. Oh iya deh. Berarti kalau teman-teman nanti ketemu resep ya 40 mg pengencerannya. Iya. Bisa ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang lebih kecil lagi, nanti misalkan ini atropin sulfatnya. Nah, tapi saya paham dulu nggak? Paham ya? Nah, yang lebih menantang adalah ada yang namanya pengenceran bertingkat. Begitu. Pada prinsipnya sama seperti ini, tetapi untuk satuan yang lebih kecil. Sebagai contoh, misalkan atropin sulfatnya adalah 5
0,0001. Begitu yang diminta. Berarti ini adalah berapa? 1 miligram. Nah, kalau kita hitung 1 miligram per 50 miligram kali 500 SL, ini berapa? 10 miligram. Bisakah kita timbang? Belum. Maka kita lakukan pengenceran bertingkat. Berarti kita encerkan lagi 10 miligram per 50 miligram kali lagi dalam 500. Berarti di sini adalah 100 miligram. Nah, prinsip pembuatannya bagaimana? Prinsip pembuatannya adalah kita timbang 50 miligram terlebih dahulu dari atropin sulfat, ya. Kemudian ditambahkan dengan SL berapa? 450. Kemudian jadi berapa itu? 10 miligram kan? Nah, 10 miligram ini kan masih belum bisa lagi. Berarti 10 miligram kita masukkan lagi, kita hitung lagi dalam, berarti berapa? 490 ya, ditambah 490 miligram dari bahan, kemudian baru dari situ nanti kita timbang 100 miligram. Berarti di sini juga 50 miligram. Paham ya? Ini yang disebut sebagai pengenceran bertingkat ya. Sorry, balik. Ya, ini adalah 450 lagi. Karena dari sini kita ambil 50 lagi kan yang kita timbang ya. Berarti ini adalah 450 lagi. Ya, karena hasil perhitungannya dari sini berarti yang pertama kita timbang 50 mg ya. Kemudian ditambahkan dengan sakarum aktif 450 seperti itu untuk menjadi 500 tadi. Kan dia harusnya 10 mg, berarti kan belum bisa kita ambil nih. Berarti kita encerkan lagi kan 10 per 50 karena kita ambil 50 mg. Berarti perlu ditambah SL berapa lagi? 450 lagi kan untuk mencapai 500 tadi. Nah, baru dari sini yang terakhir itu kita ambil 100 mg. Nah, yang ini kita ambil dari mana nih? Hah? Ya betul. Ini jangan ambil dari atropin sulfat yang baru, tapi kita ambil dari yang astasi ini. Gitu. Dan di dalam morter berarti sudah ada 50 mg atropin sulfat plus SL tadi, ya kan? Nah dari situlah kita ambil 50 mg-nya. Kemudian di-up lagi dengan SL. Ya, kita up lagi dengan SL 450, baru nanti hasil akhirnya kita ambil 100 mg dari sidang. Ini disebut sebagai pengenceran bertingkat. Ya. Tetapi jarang sebenarnya pengenceran bertingkat. Umumnya pengenceran bertingkat itu hanya untuk atropin sulfat ini saja dengan dosis yang di bawah 1 mg. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak, 500 mg-nya ini boleh dimainkan tidak? Ya kan? Karena ini variabel ya. Boleh. Kalau kita mau 1000 boleh nggak? Boleh. Boleh. Sebagai contoh misalkan ini 1 mg ya per 50. Mau boleh nggak kita jadikan 100? Kita jadikan 1000 di sini. Boleh jadikan 1000. Berarti berapa ini? 20 mg ya. Sudah bisa belum? Tetap masih belum begitu. Tapi ada saja misalkan kalau seandainya dari hasil perhitungan ini 500 mg itu nggak cukup. Cukupnya kalau dijadikan 1000 mg, boleh seperti itu. Jadi dalam satu pengenceran sudah selesai. Nah, tetapi yang perlu kita ingat adalah semakin banyak SL yang kita gunakan untuk pengenceran, berarti semakin banyak bahan yang dibuang. Karena ini yang kita ambil kan 100 mg, ya kan? Padahal campuran dari mereka semua adalah 500 mg. 400 mg-nya kemana? Dibuang. Nggak akan dipakai. Begitu. Nah, prinsipnya kalau kalian punya apotek adalah menghemat bahan sebanyak mungkin, begitu kan, agar harganya murah, gitu ya. Nah, sehingga sebenarnya variabel ini tidak ada salahnya. Kalian atur berapapun selama memang dia memungkinkan, tetapi prinsipnya adalah jangan sampai membuang terlalu banyak bahan. Kalau saya jadikan di sini 1000 boleh nggak? Boleh. Boleh saja. Saya mau 1000 di sini, 1000 per 50 berapa? 20, berarti yang diambil 200, begitu ya. 200 mg yang diambil dari 1000, berarti 800 mg kita buang. Akan lebih rugi dibandingkan dengan kita
kita hanya membuat satu gitu. Paham ya prinsipnya ya? Ya, pertanyaan untuk pengenceran ini karena ini akan dipakai nih nanti untuk praktikum ya, ataupun nanti kalau ada ujian keluar dengan dasar